Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu hendak membaca firman Tuhan, tapi kami mohon kepada Engkau, berkenan Tuhan mentahirkan hati jiwa kami, agar kami mampu mendengar suara Engkau Tuhan, dapat kekuatan untuk menjalani firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab pada hari ini menurut jadwal yang GKI Cimahi siapkan diambil dari Markus 14 ayat 10 sampai dengan 21. Markus 14 ayat 10 sampai dengan 21. Bacaan ini merupakan peristiwa saat sebelum Yudas menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi untuk ditangkap. Mari kita membaca bersama-sama dan menyimak baik-baik. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Bapak Ibu, bacaan yang menceritakan hal serupa itu terdapat juga dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan 30. Saya akan membacakan ayat 27b saja. Demikian firman Tuhan. "Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis." Bapak Ibu Saudara sekalian, topik renungan singkat yang disiapkan GKI Cimahi hari ini bersama dengan perikopnya tadi adalah hati yang dikuasai iblis. Tetapi kita tidak akan fokus pada iblisnya, kita akan fokus pada apa yang terjadi sehingga hal demikian itu dialami terjadi terhadap Yudas. Pada tahun 1812, abad 18, Friedrich Mohs itu menciptakan skala kekerasan satu batu, Bapak Ibu, dengan cara menggesekkan batu dengan batu lainnya. Percobaan ini menghasilkan skala 1 sampai 10. Dengan 1 adalah batuan yang paling lunak, tidak keras, dan nilai 10 adalah batuan yang paling keras. Dan skala ini dinamakan skala Mohs. Dalam skala Mohs, maka urutan batu dimulai dari yang paling keras bernilai 10, yaitu batu yang kita kenal, intan. Nilai 9 untuk korundum, nilai 8 batu topas, nilai 7 batu kuarsa, nilai 9 feldspar, 5 apatit, 4 fluorit, 3 kalsit, nilai 2 gipsum, nilai 1 talak. Satu ketika Bapak Ibu sekalian, ada mahasiswa Kristen ditanya, "Apa benda yang paling keras di dunia?" Dan mahasiswa ini menjawab, "Hati manusia." Jawaban ini sangat mengejutkan, karena ia tidak menjawab batu intan. Lalu mahasiswa ini tanya kembali,
Kenapa? Mengapa engkau menjawab demikian? Mahasiswa itu menjawab, karena hati manusia sekeras Yudaslah yang tega tetap menyerahkan Tuhan Sang Penebus dan Sang Pencipta untuk dilenyapkan, sekalipun sudah beberapa kali ia diperingatkan. Jawaban tersebut adalah benar, dan kekerasan hati seperti Yudas itulah yang kemudian menghancurkan hidupnya di dunia, bahkan selama-lamanya. Satu peristiwa yang sangat tragis. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah hidup Anda penuh hitam kelam karena dosa dan perbuatan dosa? Berapa kalikah Tuhan sudah memperingatkan dan mengetuk hati Bapak Ibu saudara untuk bertobat dan berpaling kepadanya? Dengar dan lihatlah bahwa Kristus mengetuk terus hati Bapak Ibu saudara. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Firman Tuhan dalam Ibrani 3 ayat 15 mengajak Bapak Ibu saudara dan saya, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Waspadalah, karena kekerasan hati dapat menghancurkan hidup, baik saat di dunia maupun selama-lamanya. Bertobat, percaya, dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Hanya di dalam Dialah ada penebusan dosa, perlindungan hidup yang abadi, dan kedamaian hati yang selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan dan boleh mengerti tentang yang namanya kekerasan hati. Biarlah kami hari ini tidak mengeraskan hati kami untuk bertobat dan datang kepadamu. Hadirlah dalam hidup kami seterusnya, oh Tuhan, bahkan selama-lamanya Engkaulah yang menjadi penjaga hidup dan hati jiwa kami. Tolong kami menjalaninya hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.